Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin menjelaskan tutorial konfigurasi akun topologi. Yang paling pertama, ini kita akan menaruh perangkat server. Server ini untuk menyediakan layanan jaringan seperti web, email, DHCP, dan lain-lain. Lalu kita akan sambungkan ke router. Router ini untuk apa sih? Router ini untuk mengembangkan beberapa jaringan yang berbeda. Lalu setelah router ini terpasang, nanti kita akan menyambungkan ke switch, itu untuk mengembangkan banyaknya perangkat di kabel LAN. Lalu setelah switch ini disambungkan oleh router tadi, nanti kita akan lalu memasang perangkat yang namanya PC. Kita di sini akan memakai 2 PC saja. PC ini untuk apa sih? PC ini tuh klien pengguna yang untuk mengirim atau menerima data-data. Lalu setelah PC ini kita siapkan, kita akan menaruh AP atau access point. Access point ini untuk apa sih? Access point ini bisa disebut dengan wifi-nya router untuk menyediakan akses nirkabel untuk PC, laptop, bahkan sampai smartphone. Lalu setelah si access point ini kita taruh, nanti dia akan disambungkan dengan laptop. Kita di sini menaruh laptop itu 3 pasang. Lalu setelah laptop dipasang, kita akan menaruh si smartphone tersebut. Setelah dipasang perangkat-perangkatnya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menyambungkan kabel-kabelnya. Di sini saya akan menyambungkan perangkat antara perangkat lain, yaitu pertama di sini ada server di sebelah kiri. Saya sambungkan menggunakan kabel strike. Jadi dari server 1 fast ethernet 0 disambungkan ke router dengan gigabyte ethernet 0/0. Lalu selanjutnya masih menggunakan kabel strike dari router menggunakan gigabyte ethernet 0/1, lalu ke switch menggunakan fast ethernet 0/0. Selanjutnya dari switch ke PC 0 menggunakan kabel strike juga. Dari switch kita gunakan fast ethernet 1/1 di PC 0, fast ethernet 0. Untuk PC 1 dari switch menggunakan fast ethernet 2/1 ke PC 1 menggunakan fast ethernet 0. Lalu selanjutnya dari switch ke access point menggunakan fast ethernet 3/1 ke access point dengan port 0. Kita isi IP-nya 192 168 10.2, lalu gateway-nya 192 168 10.1. Lalu kita masukkan DNS-nya. Setelah itu kita ke router, kita isi gigabyte-nya, masukkan IP-nya 192 168 10.1. Lalu subnetnya kita onin dulu, lalu ke gigabyte yang 01 kita onin, lalu masukkan IP-nya. Lalu kita masukin IP di PC 0-nya, itu kita ke desktop, IP-nya 192 168 20 10. Lalu gateway-nya 192 168 21. Lalu kita masukkan DNS-nya. Lalu kita ke PC 1, kita ke desktop, isi IP-nya.
masukkan IP-nya. Satu 68 20 11, lalu gateway-nya 68 20 1, lalu DNS-nya kalau kita masuk ke AP-nya di port 1, kita ganti SSID-nya itu jaringan. Kalau kita checklist WPA 2, masukkan passwordnya 12345678. Kalau kita beralih ke smartphone, kita masukkan IP-nya static. Kita isi IP-nya 192 168 2025. Kalau kita isi gateway-nya 192 168 21, lalu DNS-nya setelah itu kita ke config, kita isi wireless-nya, itu kita ganti jadi jaringan, lalu menyalakan WPA 2, isi passwordnya. Kalau yang di smartphone yang kedua, kita ke wireless, kita ganti jaringan WPA 2, kita masukkan passwordnya, kita ganti SSID-nya itu jaringan. Lalu kita beralih ke desktop, kita ke IP static, masukkan IP-nya. Lalu kita isi gateway-nya. Kita isi DNS-nya. Lalu kita beralih ke laptop 0. Lalu di sini kita matikan dulu, kita ganti, lalu kita nyalakan lagi, lalu kita beralih ke config wireless, kita ganti SSID-nya itu jadi jaringan. Kita nyalakan WPA 2-nya, kita masukkan passwordnya, lalu beralih ke desktop, kita isi IP-nya, kita ubah jadi static dulu, kita masukkan IP-nya, lalu kita masukkan gateway-nya. Kita masukkan DNS-nya. Lalu kita ke laptop 1, kita matikan dulu, kita ganti, lalu kita nyalakan, lalu kita beralih ke config, ke wireless, kita ganti SSID ini menjadi jaringan. Nyalakan WPA 2, kita masukkan passwordnya,
beralih ke desktop, kita masukkan IP-nya, kita ubah dulu ke static. Kita masukkan IP-nya. Lalu kita masukkan gateway-nya. Setelah itu kita masukkan DNS-nya. Oke, selesai. Kita lihat sudah ke-connect semua. Kita beralih ke laptop 2, kita nyalakan, kita matikan. Lalu kita beralih ke config, ke wireless. Lalu kita ganti menjadi jaringan. Kita ganti WPA-nya, masukkan passwordnya. Kalau ke desktop, kita ke IP, kita ganti statiknya, kita masukkan IP-nya. Kalau kita masukkan gateway-nya, kalau kita masukkan DNS-nya, sudah kesambung semua ya. Ya, setelah kita mengatur alamat IP dari masing-masing perangkat, selanjutnya kita akan membuat konfigurasi konfigurasi email server, di mana si server ini dapat mengirimkan email ke perangkat-perangkat yang lain, atau yang lain juga dapat mengirimkan email ke perangkat server. Nah, yang pertama itu kita akan masuk ke server. Kita pilih service, lalu kita pilih email. Nah, di sini kita harus mengaktifkan SMPTP service, di mana itu harus on, dan POP3 service itu juga harus on. Nah, setelah kedua itu on, kita membuat domain. Contoh misalnya ini domainnya ya dari saya. Nah, setelah saya membuat domain, kita pilih set agar domainnya itu dibuat terterap lah domainnya. Lalu, nah karena di sini banyak perangkatnya, sekitar ada 8 perangkat termasuk server, jadi saya akan hanya membuat 4 perangkat aja. Di sini kita harus user setup, di mana kita men-setup beberapa user lah, membuat user lah nantinya. Nah, saya akan membuat 4 user ya, yaitu untuk server, PC1, untuk server PC 0, laptop, dan smartphone, dimana nanti dari masing-masing perangkat bisa mengirimkan email. Oke, pertama kita membuat user server dulu. Di sini jangan lupa dibuat juga passwordnya. Setelah kita membuat usernya dan passwordnya, lalu kita klik tanda tambah ini. Nah, lanjut. Saya akan membuat ini user untuk PC 0. Saya juga akan membuat laptop 2 ya. Passwordnya sama 123 semua agar memudahkan saya. Dan smartphone 0 mungkin.
saya sudah membuat keempat user tersebut. Sekarang yang kita harus lakukan itu ini apa? Membuat konfigurasinya. Konfigur email. Itu berada di mana ya? Berada di laptop kita. Berada di desktop. Kita masuk ke desktop lalu pilih email. Nah, di sini kita harus konfigurasi. Karena ini saya konfigurasinya di server, jadi kita masukkan yang server terlebih dahulu. Contoh, tadi kelompok 2. Lalu emailnya kelompok 2@kampus.com. Nah, ini tuh kita masukkan DNS servernya, yang dimana tadi kita sudah mengatur IP DNS server itu 192.168.10.2. Sama ini juga 192.168.10.2. Nah, ini kita masukkan yang tadi sudah kita buat, yang 4 user itu. Karena ini server kita buat usernya itu kelompok 2, jadi kita masukkan kelompok 2. Itu passwordnya sama, tadi juga sudah buat. Nah, sini kita sudah menginput semuanya, lalu kita pilih save. Nah, sini kita sudah bisa mengirim ke yang lain, mengirim email. Sebenarnya baru konfigurasi email, yang lain belum dibuat, jadi hanya server. Nah, setelah server dibuat, kita buat untuk perangkat yang lain. Belum ada apa-apa. Nah, ini compose email itu untuk nanti kita melakukan pengiriman email. Nah, lanjut kita ke PC 0 ya. Kita sudah buat untuk server, sekarang kita buat untuk PC 0. Di sini kita dari PC 0 kita masuk ke desktop, kita masuk ke email langsung ya, seperti tadi namanya PC 0 @kampus ya, domainnya kampus, maaf saya .com. Lalu DNS nya juga sama kayak tadi, 192.168.10.2. Sini username-nya itu sama yang user yang untuk PC 0, sesuaikan aja. Passwordnya juga sama. Saya memberikan password 123 ya. Kita sudah buat untuk PC 0. Sekarang kita lanjut buat ke yang lain, ke laptop 2. Kita langsung masuk ke desktop, email, lalu sama kayak tadi laptop. Tadi sudah membuat user untuk server, user di sini, dan ini kita masukkan user untuk laptop 2. Dengan beberapa perangkat yang sudah dikonfigurasi
configure mail itu kita sebenarnya sudah dapat saling mengirim pesan. Tapi kan saya membuat 4 perangkat yang dapat saling berinteraksi mengirimkan email. Kita buat lagi di smartphone 0. Sama seperti tadi. Nah, kita sudah selesai nih membuat user dari masing-masing perangkat seperti server. Kita sudah membuat usernya, untuk PC juga kita sudah membuat usernya, untuk smartphone kita juga sudah membuat usernya, dan untuk laptop kita juga sudah membuat usernya. Sekarang kita coba kita coba untuk saling kirim email, apakah bisa atau tidak. Kirim email, dimana saya sudah menulis ya, untuk ke PC 0, domainnya kampus, subjeknya halo. Nah, sekarang kita kirim. Nah, saya sudah mengirim email. Lalu kita akan cek di PC 0 apakah email tersebut sampai atau tidak. Email kita retrieve. Nah, emailnya sudah sampai. Jadi kalau sudah seperti ini, dari masing-masing perangkat bisa saling mengirim email. Sekarang saya akan mencoba lagi mengirim email, di mana saya akan mengirim email dari server ke smartphone 0. Ya. Nah, lalu kita ketik lagi ya seperti tadi. Subjeknya, oh iya, saya lupa nulis domain .com. Nah, sini kita akan kirim send. Nah, email sudah dikirim. Kita cek apakah di smartphone 0 emailnya sampai atau tidak. Kita retrieve email sampai. Email sudah sampai. Jadi ya, kalau sudah seperti ini, setiap perangkat dapat mengirim email. Seperti itu. Nah, kan tadi kita sudah membuat konfigurasi email ke setiap perangkat agar dapat saling mengirim dan menerima email. Nah, lalu kita akan membuat konfigurasi web untuk setiap perangkat. Setelah itu kita akan membuat di perangkat server. Nah, yang pertama itu kita buka servernya dulu. Terus kita pencet ke service. Setelah service itu kita pencet HTTP. Setelah HTTP, nah di sini kan ada HTTP dan HTTPS. Kita onin dulu agar jalan. Setelah itu baru kita masuk ke index. Setelah index, ini kita hapus dulu. Kita masukkan source code-nya yang baru. Setelah itu baru kita save. Setelah kita save, kita akan mengetes ke PC 0 apakah menerima atau tidak. Kita pencet HTTP, pencet HTTP, kita masukkan HTTPS, HTTP 192.168
10.10.2. Nah, lalu kita mencet go. Nah, oh ini double. Nah, sekarang sudah muncul, berarti ini sudah terkoneksi bahwa perangkat ini sudah tersambung atau terhubung di web. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.